lepas pribadi. Sesungguhnya berbeda. Karakternya berbeda. Karena Tuhan itu menciptakan satu dengan yang lain berbeda. Sekalipun kembar, tapi tetap berbeda. Namun ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki satu DNA yang sama. DNA kita DNA Kristus, DNA surga, bukan DNA duniawi. Bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Namun sebelum kita boleh jauh, kita boleh belajar firman Tuhan, akan saja untuk kita bersama-sama deklarasi. Kita ucapkan, suarakan iman di dalam pribadi lepas pribadi. Ya, saya minta untuk tolong bisa tampil. Bapak saudara, kita akan baca itu dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus, karena apa yang keluar dari dalam lewat mulut lidah bibirmu keluar dari dalam hati. Hatimu akan mengeluarkan iman yang nanti akan lebih besar. Kita hitung sampai 3, 2, 1. Aku percaya akan pertolongan Tuhan yang menuntun dalam perjalanan hidupku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa saya ajak untuk seperti itu? Karena Tuhan bicara setiap kehidupan, setiap kita masuk di zaman akhir ini harus memiliki iman yang lebih. Ketika kita ada di dalam zona akhir zaman, banyak hal-hal yang bisa mengkhawatirkan. Pemberitaan-pemberitaan yang bisa menggoncangkan, menggoyahkan iman. Namun ketika kita ini memiliki hati, dari dalam hati kita akan terus kita keluarkan firman yang menguatkan kita, yang menjadikan setiap kita tetap teguh, tetap taat, tetap setia di dalam Tuhan. Maka tadi saya sampaikan, saya rindu kita. Bukan hanya itu terucap saja, namun kehidupan kita harus dihidupi oleh firman-Nya. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu indah pada akhirnya. Kita ini masih di dalam perjalanan hidup menuju janji Tuhan. Nah, perjalanan hidup itu dari tempat satu ke tempat lain, di tengah-tengah perjalanan, mungkin dari awal perjalanan, mungkin sudah setengah perjalanan, mungkin sudah mau sampai pada tujuan, masih banyak rintangan. Terlebih kita ada di zona zaman akhir. Kita semua boleh mengucap syukur Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala waktu, apapun yang saat ini kita boleh rasakan, kita boleh lihat dengan mata, kita tetap mengucap syukur. Karena di balik rasa ucapan syukur itu mengandung kebahagiaan dan kedamaian. Perjalanan hidup kita sudah masuk di tahun 2025. Kita sering tidak sadari, tidak mengerti kehidupan apa, gejolak apa, nuansa apa yang akan terjadi di tahun 2025. Setiap kita boleh mengimani, percaya Tuhan menolong dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menuntunnya. Ketika kita memiliki iman sedemikian, Tuhan menuntun setiap perjalanan hidup kita, maka di dalam perjalanan hidup kita ini tidak akan ada yang digentarkan, tidak ada yang dikhawatirkan. Ketika kita masuk dalam zona kegelapan, lupa matahari buantara kayak gitu, lampu ini terang kok gelap. Gelapnya itu bukan karena gelap matahari, bukan karena gelap sinar lampu, namun kegelapan mata manusia
Ini sungguh-sungguh sudah masuk di situ. Banyak manusia, umat yang diciptakan Tuhan, ini sudah masuk di dalam zona kegelapan. Moto peteng. Kalau sudah moto peteng itu bisa menghalalkan segala cara. Moto peteng itu iso gabrul. Gabrul itu bahasa Indonesia apa? Ya itulah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita singkapi dalam setiap kehidupan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua sungguh sudah jelas. Saya terus mengingatkan. Maka di dalam zona akhir zaman ini jangan sekali-sekali menyangkali ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Ketetapan-ketetapan yaitu hukum-hukum Tuhan. Apa itu? 10 hukum firman Tuhan. Jangan sampai ada yang salah satu aja disangkali, diabaikan, disepelekno. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang, kita boleh mendengar ya, di luar sana di LA yang namanya terjadi kegemparan, bagaikan Sodom Gomora dihujani oleh api. Ini terjadi ya, ini terjadi itu. Ini sudah masuk tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua, sudah dekat. Kebakaran yang sedemikian menghanguskan hampir berapa puluh ribu juta orang, kehilangan rumah, kehilangan sandang pangan. Ya. Nanti akan jadi apa kalau tidak mata gelap? Tuntutan nih loh, perut Kampung Tengah. Kalau Kampung Tengah ini sudah menuntut ucuk, keroncongan, mau apa? Menghalalkan segala cara. Api turun dari langit, membakar. Yang saya ngeri, saya dapat terima kiriman juga. Puting beliung api dari atas membakar puting beliung sedemikian besarnya. Nah, ini tanda-tanda keberadaan kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah. Itu yang di LA. Apakah yang di Indonesia ada, Pak? Oh, ada. Gunung Bapak. Laki-laki di mana? Lombok. Gunung apa tuh? Laki-laki. Jeblok mulai watuk. Gunung Ibu di daerah Batak sana, Sumatera, daerah Batak. Itu juga mulai watuk. Di luar Jawa. Merapi juga mulai watuk. Nek gunung-gunung sudah mulai watuk, lalu watuknya terus banter-banter seperti Semeru. Dari timur, tengah, barat, selatan, utara, kena semua. Bencana lepas bencana terjadi. Belum lagi banjir, tidak ada mustahil. Kalau gitu saya tak hidup cari rumah di daerah gunungan, Pak. Gunung longsor. Mau cari apa? Mau cari tempat di mana? Yang bisa membawa ketenangan, yang bisa membawa kedamaian, kita bertempat di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita harus hidup dengan iman yang lebih besar daripada hari-hari kemarin. Lalu bagi saudara, kembali lagi, seperti bencana yang begitu besar di LA itu, kebakaran yang sedemikian, bahkan itu
Bisa katakan mungkin satu kota kalau dikumpulkan selalu ludes. Bagaikan Sodom dan Gomora. Di situ Lot diajak lari keluar. Ora usah mikir ke bondo dunyane sing ditinggal. Ayo. Kalau Tuhan sudah murka, siapa yang berani menghadapinya? Kekuatan manusia seberapapun ludes. Lot diajak lari, tinggalkan itu. Bojone cek kelingan guri, bondo kudone aku mati. Jadi apa? Mati. Demikian pula Sodom dan Gomora bisa terjadi. Kalau setiap kita mensingkapi hal itu seperti yang di LA. Mari, itu menjadikan suatu pengertian kepada setiap kita yang masih diberi waktu kesempatan dalam zona akhir zaman ini. Kenapa itu Tuhan sampai hukum seperti itu, murka seperti itu? 3 hal yang sering. Tanpa disadari. Disangkali itu penetapan Tuhan. Disangkali itu diantaranya 10 dari firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Penetapan yang sudah Tuhan beri, lalu umat yang diciptakannya itu kewanen mati hukumnya. Bahkan yang di LA itu ada yang ludes-des, yang tersisa hanya rumah. Di situ diwartakan yaitu rumahnya orang benar. Rumahnya orang benar terlewat. Sekalipun kanan kirinya ludes, baru sudah bayangkan juga. Demikian pula ini satu gambaran setiap kita ketika kita ada dalam zona kebenaran Tuhan, apapun yang terjadi kanan kiri muka belakang, sekalipun kanan ini rebah itu rebah 100.000 dan sebagainya, kita tetap berdiri teguh. Kita tetap teguh. Karena di situ ada penyertaan Tuhan, di situ ada perlindungan Tuhan. Tetapi ketika menyalahi aturan Tuhan, apa yang sudah Tuhan tetapkan disalahi oleh umat yang diciptakannya itu, maka murkalah yang terjadi dalam kehidupan. Murka yang pertama, kesalahan manusia yang pertama, beberapa hal 10 firman Tuhan diantaranya, yaitu pencemaran pernikahan yang dibakar Tuhan itu banyak pencemaran pernikahan. Pernikahan sudah tidak lazim seperti apa yang Tuhan mau. Waspadai ini. Pria dengan pria sudah tidak lazim. Wanita dengan wanita sudah tidak lazim. Belum lagi pelecehan seks di Indonesia itu banyak. Berkedok pondok. Pedofil banyak. Sehingga harapan untuk masa depan anak-anak kecil ini kalau sudah tercemar oleh dosa yang menyimpang, maka di dalam perjalanan hidup ketika menjadi bertumbuh dewasa mereka akan kembali melakukan seperti itu. Pedofil itu belum lagi orang-orang yang memiliki sifat berlogat ganjil ini sudah mulai menjamur. Persinahan menjamur, melibat logat ganjil menjamur. Bahkan tidak lagi peduli, yaitu tidak peduli perbuatan dosa itu menjadikan Tuhan murka.
itu setelah banyak yang direnungkan. Kebobrokan manusia itu menjadi langkah-langkah untuk manusia ini terima hukuman Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Mulai. Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 37 ayat 23 itu katakan, Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang, mari kita pilih setiap hati kita, pribadi lepas pribadi. Sudahkah aku melakukan kebenaran di dalam Tuhan? Sudahkah tindakan-tindakan perilaku, tutur kataku, pengucapanku benar di hadapan Tuhan? Atau belum? Kalau kita masih maaf kata gininya itu terus kayak bebek, mau diberkati Tuhan, bagaimana itu Tuhan akan memberkati? Enggak mungkin kalau belum ada kesadaran dan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menghukum, Tuhan murka oleh karena apa? Oleh karena kebobrokan moral manusia itu sendiri. Tuhan itu sungguh Tuhan menciptakan yang terbaik. Tuhan menciptakan segambar dengannya. Tetapi yang diciptakan itu berjalannya waktu, keberadaannya itu seringkali moralnya bobrok. Sehingga kebobrokan moral itu akan terimpakasi di dalam kehidupannya, akan ada di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan fasik. Kehidupan fasik itulah seringkali tanpa disadari, tanpa dipahami, tanpa ada pertobatan. Karena kehidupan kefasikan itu sifatnya egois. Ketamakan, lalu ada juga kedagingan. Ini menjadikan moralnya bobrok. Kedagingan itu memuaskan nafsu dunia. Yang diburu itu bukan hal-hal sifatnya kekal, namun yang diburu hanya bersifat sementara tanpa memperhitungkan roh yang nantinya kembali dalam pangkuan Allah. Tuhan ingatkan kepada setiap kita supaya kita paham, kita sudah masuk zaman akhir ini, jangan sampai kita menyalahi 10 firman Tuhan itu sudah disampaikan dari dulu. Jangan terabaikan. Itu kebobrokan. Lalu selanjutnya terjadilah kerusakan rohani. Ini yang seringkali disadari. Banyak umat diciptakan Tuhan, banyak yang namanya orang Kristen, banyak yang namanya ada di dalam gereja, namun pikirannya tidak di gereja. Ketetapan-ketetapan dalam beribadah rohani itu ada di dalam 10 firman Tuhan hukumnya. Ketetapan Tuhan itu sudah jelas. Bapak Saudara, banyak di antara umat Tuhan pun yang ada di dalam gereja, setiap saat firman Tuhan tersampaikan,
penetapan-penetapan hukum-hukum Tuhan disampaikan, namun masih juga terabaikan. Ya. Dan ini ketika tidak ada kesadaran, tidak ada pertobatan, bahwa sekalipun aku tuh di gereja, sekalipun aku tuh duduk diam dalam memuji Tuhan, istilahnya kalau bahasanya Jawa itu setengah-setengah, ala hora. Kita itu harus mengikuti WL-nya gila-gila gini, ya kita harus mengikuti. WL singer-songwriter itu contoh untuk kita mengekspresikan penyembahan kita, pengakuan kita, memuliakan Tuhan. Itu saya rindu kita mulai berubah. Jangan sampai tepuk tangan berubah. Nek urung sarapan ya urung sarapan. Tetapi jangan seperti itulah. Di sini tidak ada. Amin. Maksudnya tidak ada bedanya apa? Benar-benar tidak ada. Saya yakin sudah mengalami pembaharuan. Amin. Ketika kita beribadah dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak ketaatan, itu sesungguhnya sudah menyalahi aturan Tuhan, Bapak Saudara. Masuk karo Tuhan ini apa? Maka di situ tadi firman Tuhan jelas sekali, Bapak Saudara. Ya. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, yaitu orang benar. Maka yang di LA itu yang terselamatkan rumahnya itu rumah orang benar, karena itu kesaksian dari seseorang. Bahkan ayat 24 katakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Memang saat kehidupan setiap kita itu tidak ada yang sempurna. Orang benar pun juga bisa jatuh. Tetapi kejatuhan orang benar itu tidak sampai apa? Keser-keser. Tidak sampai keser-keser. Ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang memberikan, mengulurkan tangan untuk mengangkat kita sehingga kita tidak lagi tergeletak. Bahkan pemazmur ini menyampaikan ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya satu perubahan, pertumbuhan dari kecil sampai besar sampai tua. Ini pemazmur katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucu orang benar itu tidak meminta-minta. Bahasa Inggris surat ngemis. Anak Tuhan itu ini sama ini harus bisa tahu. Harus mempunyai mental apa? Memberi. Tadi ayat 26 sudah dibaca. Sudah. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah yang harus kita jaga dalam perjalanan hidup secara khusus umat Tuhan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Kalau orang fasik itu hampir-hampir tidak memiliki belas kasihan.
Saya yakin dan percaya ketika kita ini mau memahami, mau sadar, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sudah ditetapkan, kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil untuk menjadi anaknya. Kita meyakini, kita mengimani, kita perjalanan hidup dituntunnya, maka tidak akan pernah menyangkal ketetapan Tuhan. Orang yang mau hidup dalam kebenaran, dalam kehidupan yang penuh dikuasai dosa di zaman akhir ini, orang benar ini tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Bahkan kehidupannya mau tidak mau harus menjauhi dosa. Karena dosa itu berakibat fatal. Dan orang yang mau hidup dalam kebenaran, ini bisa menahan nafsu. Nafsu apapun. Yang tidak lagi mengumbar nafsu. Ya. Tidak lagi mengumbar nafsu. Namun satu kehidupannya ketika kita sadar diri, sekalipun kita ini masih hidup di dunia penuh dikuasai dosa, namun kita sadar kita itu anak Tuhan, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Ketika aku tidak akan menyalahi aturan 10 firman Tuhan di antaranya, aku harus berani tahan nafsu, aku harus berani pikul salib dalam hidup ini. Pikul salib yaitu ketika kita tidak mau lagi menuruti hawa nafsu dan kemauan sendiri. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Jangan sampai firman Tuhan ini hanya sekedar dibaca, ya, di dalam mengikut Tuhan. Katanya hanya besar, kata Tuhan, kata Kristus kepada mereka semua, kepada setiap kita juga hingga sampai hari ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus apa? Satu, menyangkal dirinya, yaitu tadi salib daging, hindari kehidupan fasik, jauhi. Ya, tidak lagi memakai kehidupan yang penuh nafsu serakah. Pikul salib itu harus dilakukan seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Setiap hari. Bukan hanya saat mau beribadah beres-beres. Tuhan aku yang sesok mau ibadah. Itu saya dulu. Sebelum ini saksian dikit buka waktu ya Allah. Dulu kehidupan kami ya sama kedanian ini. Itu kalau mau ibadah, saya di Tanah Mas, ibadahnya itu dengan langsing. Rumah ini. Langsung itu aja naik dekat jalan raya dan ini enggak kali langsung, wah itu ngeri itu. Nah, kalau mau ibadah besok minggu bisa ibadah. Padahal di Tanah Mas itu juga banyak gereja, di lingkungan gereja banyak besar-besar. Tetapi kami ada sentuhan di situ. Ketika hari Sabtu, wah beres-beres dulu. Wah, dodoe tenan, dodoe tenan. Supaya apa? Supaya tidak terbongkar di hari Minggu. Kebodohan, bobrokan, kerusakan, dosa-dosa.
supaya tak terbongkar melalui penglihatan. Itu dulu saya sudah seperti itu. Waduh, masih punya rasa takut perbuatan. Itu dulu, sekarang lebih-lebih. Karena saya tidak tahu, Tuhan jadikan setiap kami sebagai hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pikul salib itu setiap hari, setiap saat. Bukan hari Minggu, bukan hari Rabu, bukan hari Jumat. Apalagi hari Jumat, sing ikuti doa malam 4L. 4L itu apa? Lu lagi. Mari kita semua, ya, ini ibadah hari Minggu, Rabu, Jumat itu bukan kepentingan gereja, bukan kepentingan pendetanya, tapi kepentingan diri sendiri. Ini zaman akhir, Bapak Saudara. Kembali lagi, saya itu hanya bisa mengingatkan. Saya tidak mau menekan, saya tidak mau maksa, saya hanya mengingatkan. Nah, dalam perjalanan hidup, ketika kita tidak dituntun oleh Tuhan, oleh karena kebodohan, oleh karena dosa, itu kita jalannya akan banyak kepleset, nunjang palang, nunjang. Ya. Kita ini harus senantiasa hari lepas hari menghidupi kebenaran hari lepas hari itu, ya dan amin. Bukan katanya tidak lagi berlaku. Ini kita ada di zona akhir zaman, maka seringkali terus saya gembur-gemburkan supaya kita ini benar-benar memiliki hati yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita itu anak Tuhan, sekalipun kita itu bisa dikatakan orang benar, tapi tidak berarti kita tidak bisa jatuh. Kita juga bisa jatuh. Ya, dalam perjalanan hidup itu, saya yakin dari kecil sampai tua, dari indil-indil sampai andol-andol, tidak ada yang tidak pernah jatuh. Mungkin kesandung, dengkulin melocot. Ya, kesandung, jatuh, dengkulin melocot, ngerasakan sakit. Mungkin naik tangga, prosot, jatuh, terbang bebas, merasakan sakit. Mungkin jatuh dari kendaraan, juga merasakan sakit. Jangan sampai sakitnya itu di sini, Pak. Sakitnya di sini. Tapi duit akan kembali. Tapi harus memiliki iman. Ketika kita boleh diizinkan Tuhan terjadi sesuatu, penekanan Tuhan, atau kita dibawa pada satu titik yang terendah oleh Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Sebab ketika kita ada di dalam zona yang rendah, kita boleh menyadari, kita boleh melihat kehidupannya, bagaimana kehidupan orang yang di bawah. Jangan sampai setiap kita pengennya hanya di atas, pengennya diberkati saja, pengennya duwe opo-opo dan sebagainya. Tuhan mau inginkan setiap kita menyadari, melihat. Tuhan mau melihat seberapa besar iman kita. Ketika kita ada di titik nol, masih adakah iman kepada Tuhan? Masih adakah kekuatan untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan? Di situ letaknya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari, ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah seringkali diberikan satu pemahaman pengertian. Ya, firman-Nya terus tersampaikan.
Roh Kudus itu terus menyertai di setiap langkah-langkah. Jangan sampai kita menyangkal. Kita ada di zaman akhir, zaman Roh Kudus. Zaman Bapa sudah, zaman anak Tuhan Yesus sudah. Kita ada di zona zaman Roh Kudus. Jangan sampai kehidupan kita menyangkali Roh Kudus. Apa itu menyangkali Roh Kudus? Menyangkal Roh Kudus itu kehidupan tidak seperti yang Tuhan mau. Kalau kerohanian seperti itu sudah mulai jatuh, maka lambat laun upah perbuatan dosa adalah maut. Enake urip ning donya ora sepiro, bahasane gitu ya. Tapi ketika kita di dalam hidup saat ini itu untuk mencari dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang jauh lebih lama daripada hidup dunia, hidup kekal, ya, hidup kekal. Ketika kita mau menyadari seperti itu, saya yakin dan percaya kita akan terus mau berjalan dengan Tuhan, kita mau dituntun dengannya. Tidak lagi kehidupan daging, tidak lagi meluaskan nafsu dunia, sehingga kerohaniannya itu terus terjaga, imannya terjaga, sekalipun kabar-kabar menggoncangkan, namun kita tetap memiliki iman di dalam Dia. Amin. Upah perbuatan dosa adalah maut. Roma pasal yang ke-6, 23. Ini terus mau saya sampaikan. Bosan sekarang ini. Yang penting ini tak sampaikan. Mengingatkan kita semua. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita ini mungkin secara manusia, mata manusia, orang-orang yang hidup di dalam gereja tidak tahu dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, satu pribadi lepas pribadi berbeda, tetapi Tuhan itu melihat, tidak pernah bisa dibohongi. Kerusakan kerohanian ini juga bisa terjadi di zaman akhir ini, sehingga pemberitaan firman Tuhan terabaikan. Kalau mengalami kerohaniannya sudah mulai berangsur-angsur menurun, ya, mencari Tuhan yang butuh, yang slow, ya. Apakah itu tidak ada dalam catatan dalam buku Alkitab? Ada. Dalam buku kehidupan kelak nanti dibuka. Berarti tebal banget ya, mau tebal mau lagi urusan malaikat. Tapi yang jelas, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, yaitu hidup memuliakan Tuhan, atau hidup menghidupi diri, atau kita menghidupi hal yang lain, Allah lain, itu semua tercatat di dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perbuatan dosa yang tanpa disadari, tanpa dimengerti, dan itu terus dihidupi, dan itu terus berlanjut, maka akan menghasilkan buah, yaitu apa buahnya? Buah perbuatan dosa adalah maut, kematian kekal. Di situ katakan, tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kehidupan kekal itu kasih karunia.
Ya setiap kita di dalam hidup ini harus mencari bagaimana kita terima kasih karunia Allah. Yaitu ketika kita hidup dalam kebenaran, seturut dengan tuntunannya, tidak menyangkal Roh Kudus, tidak menyangkal kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan terima itu buahnya. Kita akan terima itu kelak yang diberi Tuhan, yaitu hidup kekal. Mari Bapak Saudara mewaspadai diri pribadi lepas pribadi. Di zaman akhir ini dalam kehidupan diguncang dengan berbagai permasalahan. Sekalipun dunia ini dirok, ibaratnya kalau dirok, namun sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan, jangan sampai kerohanian ini terpengaruh sehingga mengalami penurunan. Jangan sampai kerohanian ini mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan. Ibadah tidak lagi fokus di dalam firman Tuhan. Waspada ini zaman akhir. Iblis terus bekerja keras untuk menghalang-halangi anak-anak Tuhan yang sudah masuk rencananya. Banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang gereja. Hal ini ada di dalam kehidupan. Ketika di dalam gereja, pemberitaan firman ngantuk. Pas pada ini. Pas di dalam peribadatan, tidak fokus. Pikirannya melayang-layang kemana. Mungkin memiliki acara bari ini, bari itu. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 20 ayat 9. Jangan sampai kerugian diri sendiri buat saudara. Mengingatkan kita semua. Saya mengimani di sini tidak ada. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 9. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ya. Ada firman-Nya. Sekali lagi, ada apa? Seorang muda bernama siapa? Etikus, ya. Bukan langsung tikusnya, tapi depannya tambahin E. Tikus memang roh rusak, golek jebakan. Ini ada seorang muda, gambarannya, gambar satu kehidupan. Ketika kita boleh beribadah, ngrungokke firman Tuhan. Angin sepoi-sepoi, AC ini kedinginan. Wah, kok menyer. Bahasa Inggris menyer. Ini menyernya apa? Terbuai. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Di dalam ibadah, yo pengine neng gone jero gedung, pengine yo iso ndelok njaba. Tuhan tidak suka. Nek neng jero yo neng jero, nek neng njaba yo neng njaba. Nek kowe panas yo panas, nek kowe adem yo adem. Aja setengah-setengah. Jendelane dibuka liar-liar. Guru pamus, padahal ibadah suwe, pokokku panas pedas, kelinsap-kelinsut, wah acaraku balik gigi dan sebagainya. Iblis di situ masuk, iblis di situ mengerjai.
Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Firman Tuhan disampaikan dirasa panjang, potongmu sampai pedas panas. Tobat saya. Karena Paulus sangat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantongnya. Terbuailah. Semilir. Angin meniup. Semilir. Jatuhlah ia ketika ia tertidur lelap. Tertidurnya orang tertidur ayam, tertidur. Tapi lelap. Ra eling yen kuwi ning gereja. Ra eling yen kuwi iki gek ngrungokke firman. Bahasane Jawa tak jelaske. Ngono nek ra sadar tak ngerti yo karepe sing penting sudah tak sampaikan. Nek mati yo ditanggung awake. Ini mati loh. Ya. Akhirnya tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Bapak saudara yang dikasih, ini ambil satu hikmatnya. Sungguh ketika Tuhan mau menuntun setiap kita, langkah-langkah kecil ini, kita nggak boleh loh, melangkah juangkah. Dan dino nak melakukan juangkah, belum kalau waktu dulu nggak ada kan. Langkah kita yang langkah kecil, langkah kecil, bukan langkah berlompat. Langkah-langkah kecil ini pun Tuhan perhatikan setiap kita. Tuhan menuntunnya. Tuhan membimbingnya, tangan Tuhan terus menuntun setiap kita. Apa bahagianya ketika kita hidup dalam kebenaran. Ya. Sungguh di sini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Hari, waktu, ibadah itu sangat diperhatikan Tuhan. Jangan sampai, waduh, saya pekerjaan itu nggak bisa tak tinggal. Pekerjaan apapun itu sesungguhnya bisa ditinggal, terkecuali kebelet. Nggak bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sikapi dalam hal ini. Prioritaskan dahulu dalam kehidupan kita secara rohani. Hidupi, makani roh kita. Prioritaskan Tuhan. Matius 6:33, cari dahulu kerajaannya dan kebenaran. Maka dalam kehidupan zaman yang akhir ini kita tidak akan ada kebimbangan ragu. Tidak was-was. Sesuk dodol apa neh yo? Iki dodol apa yo sesuk? Tidak ada seperti itu di dalam Tuhan. Nek memang jatah Tuhan memberkati kita, pasti habis. Tuhan memberkati bagaimana caranya, ya kita hidup yang kebenaran nanti kan diberkati. Ada kemudahan, artinya diberkati itu artinya ada kemudahan, ada kelancaran. Tuhan yang perintahkan orang-orang itu datang untuk membeli. Itu berkat Tuhan. Demikian pula setiap kita ketika kita ini terus mau menghidupi hidup dalam kebenaran, tidak menyangkali firman Tuhan dan Roh Kudus, maka kita hidup dalam kebenaran itu masuk rencananya. Orang-orang yang masuk rencana Tuhan itu bisa terlihat sesungguhnya. Secara jasmani bisa terlihat. Lihat bagaimana? Satu, solah tingkah, solah bowo, perilaku, kehidupan, tutur kata, perbuatan, itu terlihat orangnya jujur. Ya, itu.
Lalu juga terlihat apa? Suka damai. Orang sering ngejak gegeran, ngejak padu. Sumbu pendek itu tidak berlaku. Nah, ini mengingatkan kepada saya. Orang-orang yang sedemikian itu di dalam kehidupan di zaman akhir, maka itu orang akan memiliki masa depan yang indah. Karena rencana Tuhan itu indah dan baik, tepat pada waktunya. Mazmur pasal 37. Ayat 37. Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Mau jujur? Mau jujur? Mau damai? Kok cik menang? Istilahnya itu. Ditanya, mau jujur? Mau apa? Saya mau jujur. Ketika, ini kok ini istilahnya tidak terima ing pandu, tidak mau ada kejujuran, tidak ada kedamaian, isine berontak, isine ora terima. Isine dalam hidup ini panas. Panasnya hati itu membuat mata gelap. Dan ketika kita, Tuhan izinkan seperti itu di depan kehidupan kita, di depan mata kita, adakah satu perubahan? Adakah satu kesadaran? Adakah satu pertobatan? Ketika kita ini mau mengerjakan seperti itu, memang betul sekali itu hari-hari ke hari. Ya, sebenarnya kalau kita sudah komitmen, hidup itu tidak susah kok. Pak Daniel ngomong gampang, Pak Daniel kan ngomong tok. Kalau saya ditanya itu praktek no, ngurakin prakteknya kok, terus nyolot dulu, apa namanya, bangkel dulu. Prakteknya dulu, nanti kan baik. Orang prakteknya mau nyolotok istilahnya, sumbu pendek, tendang karo Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan yang penuh kebahagiaan. Itu yang harus kita kerjakan dan setiap saat saya gembur-gemburkan. Sehingga kehidupan orang yang suka damai, orang yang jujur, tidak ada rasa takut sekalipun menghadapi kehidupan dunia yang digoncang, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketakutan. Namun itu tidak menjadikan kegentaran. Ya. Sebab Tuhan memberi pertolongan. Itu bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Sing ora bener mlakune kok njaluk diberkati. Enggak ada hukumnya. Enggak ada firman-Nya, enggak ada dasarnya. Wong ora ngenah diberkati Tuhan ini enggak ada hukumnya. Tapi kalau orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kedamaian, mengikuti firman Tuhan, mengikuti kehidupan firman Tuhan dihidupi, tidak menyangkal Roh Kudus di zaman akhir ini, masa depan sudah tersedia. Dia pergi ke rumah Bapa mempersiapkan apa? Nyiapin sarapan, Pak. Nyiapin sego kuning, bancaan. Dia pergi ke rumah Bapa mempersiapkan tempat bagi setiap kita.
Sebab di rumah Bapa banyak tersedia lahan kosong. Neng di sini kok empat-empatan. Sing penting rohani ini, imani, pola hidupnya. Jangan sampai punya mental yang tadi. Ketika beribadah kusuk, jangan seperti tikus maksud saya. Harus seperti anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kejatuhan di zaman akhir ini, di situ katakan keberadaan orang benar tidak akan dibiarkan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, masih ada waktu kesempatan untuk kita mengalami satu perubahan di dalam pola hidup. Perjalanan hidup ini harus didandani. Jangan menyangkali firman Tuhan, jangan menyangkali Roh Kudus. Tubuh ini adalah baik Tuhan. Hati ini adalah tempatnya Tuhan berpijak, tempat yang Roh Kudus berpijak. Ya, jangan sampai setiap kita itu. Ya. Bukan rencana Tuhan yang kita hidupi, namun rencana manusia. Rencana manusia itu penuh kedagingan nafsu dan upah dosa dan maut. Tapi rencana di dalam Tuhan adalah rencana yang indah. Amin. Indah rencana Tuhan. Kita akan nyanyikan.